Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda siswa-siswi yang terkasih, yang kami banggakan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab ketiga yang berjudul menghidupkan nurani dengan berpikir kritis untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12. Berbicara tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis, Islam mengajarkan sesuai yang tertuang di dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Ya'la, yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hal ini ulama menafsirkan Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, memerintahkan kita untuk melihat, merenung, dan mengambil kesimpulan pada tanda-tanda ketuhanan. Kedua, jumhur ulama mengatakan bahwa disunnahkan bagi yang baru bangun dari tidurnya agar mengusap wajahnya dan membuka harinya dengan membaca ayat ini. Karena itulah yang ditauladani dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa ulama tafsir menurut Al-Qurtubi diantaranya Hasan dan yang lainnya juga berpendapat bahwa ayat ini adalah ungkapan mengenai sholat, yaitu jangan sampai meninggalkan sholat. Dan apabila seseorang memiliki alasan untuk tidak melakukan sholat dengan cara berdiri, maka ia boleh melakukannya dengan cara duduk ataupun berbaring. Seperti yang disebutkan pula pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Adapun asbabun nuzul, Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, "Bagaimana halnya dengan Isa alaihissalam?" Dijawab, "Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati." Penyakit kusta atau sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Mintalah dari Tuhanmu
agar bukit Safa itu jadi emas untuk kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan turunlah ayat ini, mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya, seperti bintang-bintang, bulan dan matahari, serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan lain sebagainya. Definisi berpikir kritis dalam hal ini. Berpikir kritis didefinisikan beragam oleh para pakar. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap refleksi dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Berangkat dari definisi di atas, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau informasi ilahi adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjutinya dengan sikap dan tindakan yang positif. Definisi berpikir kritis menurut Mustaji tahun 2012. Berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan perbuatan keputusan tentang apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Berikut adalah contoh-contoh kemampuan berpikir kritis. Misalnya, membanding dan membedakan, membuat kategori, meneliti bagian-bagian kecil dan keseluruhan, menerangkan sebab, membuat sekuen atau urutan, menentukan sumber yang dipercayai, dan membuat ramalan atau prediksi di masa yang akan datang. Adapun hakikat berpikir kritis, yang pertama, berpikir kritis adalah hasil kerja pikiran. Pikiran manusia dan proses-proses berpikirnya selalu nampak sama, misterius dan menakjubkan. Penelitian mengenai hakikat berpikir baru menjadi bidang ilmu eksperimental yang relatif belum lama. Kedua, Plato berpendapat bahwa pikiran adalah organ yang hanya berkaitan dengan ide-ide murni, artinya tidak ada hubungannya dengan penginderaan, karena penginderaan adalah fungsi badan rendah. Aristoteles berpendapat bahwa pikiran yang melakukan tindakan berpikir itu merupakan potensi atau salah satu fungsi akal, di samping fungsi penginderaan, perasaan, dan kehendak. Ketiga, akal adalah potensi yang memiliki berbagai kesanggupan, seperti kemampuan berpikir, kemampuan menyadari, kemampuan menghayati, mengerti, dan memahami. Jadi, pemikiran, kesadaran, penghayatan, pengertian atau pemahaman, semuanya merupakan istilah yang berarti bahwa kegiatan akal itu berpusat atau bersumber dari kesanggupan seseorang yang disebut dengan intelijensi atau sifat kecerdasan. Intelijensi sendiri mempunyai kemampuan menghasilkan pemikiran-pemikiran atau penemuan dan menciptakan pikiran dengan cepat dan tepat atau teori. Juga mempunyai kesanggupan memecahkan problem atau praktek. Intelijensi sebagai potensi atau kesanggupan dan kemampuan jiwa manusia yang dibawa sejak lahir, yang kemudian mengalami proses pengembangan dan peningkatan, itu berpusat pada otak. Tetapi kualitas dan mutunya selain dipengaruhi oleh beberapa faktor luar, perkembangannya juga tergantung pada cara berpikir yang metodis. Manfaat berpikir kritis. Ada banyak sekali manfaat dalam berpikir kritis ini, yang kesemuanya bisa dapat kita cerna sendiri, dapat kita pahami sendiri, dan dapat kita kembangkan sendiri. Namun di antara beberapa manfaat dari berpikir kritis itu, yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat sebenarnya berpikir kritis yang sangat diharapkan, yang semakin meningkatkan rasa ketakwaan kita, rasa takut dan tunduk kita kepada
Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kedua, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta ini. Ketiga, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Keempat, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, yang punya cita-cita, yang punya keinginan untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Kelima, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal saleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Kesimpulannya, sebagai akhir dari pertemuan kita kali ini, yang pertama, Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 190, menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang-orang yang berakal dalam ayat yang ke-191 adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam segala keadaan, baik senang ataupun susah, dalam keadaan berdiri ataupun berbaring. Ketiga, tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan itu sia-sia. Semuanya mengandung makna, mengandung manfaat dan pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang mau merenungkannya. Keempat, orang yang cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berpikir jauh ke depan sampai pada kehidupan di akhirat, kemudian mengisi hidupnya sebagai bekal kehidupan kedua itu yang lebih kekal. Kelima, pentingnya mengadakan perenungan tentang ayat-ayat Allah, baik yang tertuang dalam Al-Quranul Karim, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan menemukan makna yang tersembunyi, ataupun ayat-ayat Allah yang Allah tunjukkan sebagai tanda-tandanya dengan apa yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini. Demikianlah untuk pertemuan kita pada bab 3 ini. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Berpikir sebelum bertindak. Itulah moto yang harus menjadi acuan orang cerdas. Optimis kita bisa, yakin usaha sampai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.